Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM 20016176, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Sastra Indonesia. Dan saya akan mengerjakan UAS dari keterampilan menulis, yaitu memperagakan adegan seolah-olah saya seorang guru, dan saya akan coba menjelaskan tentang teks eksplanasi. Kita masuk ke yang materi. Teks eksposisi, yang pertama yaitu pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan dengan singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain juga mengatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian sedang melakukan diskusi forum seminar, seseorang menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagiannya. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi itu singkat dan padat. Yang kedua, gayanya informasi yang mengajak. Seperti kalau kita umpamanya sedang debat, perdebatan itu mengajak kita untuk berbuat kepada kebaikan. Dan yang ketiga yaitu penyampaian teks secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Yang keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat. Yang kedelapan yaitu fakta digunakan sebagai alat konkret dan kontribusi. Yang kesembilan, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu struktur dari teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi terdiri dari 4 struktur. Yang pertama yaitu judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan menggunakan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua yaitu pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapat. Misalnya, pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Argumentasi atau yang ketiga yaitu argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi ini adalah argumen atau alasan. Panjang pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam bentuk paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Adalah sejenis kata mengganti nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Pronomina personal dan pronomina non-personal. Pronomina persona adalah kata ganti orang, yaitu persona tunggal. Contohnya dia, aku, saya, kamu, saudaranya, mu, ku, dan si. Selanjutnya persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Pronomina non persona atau kata ganti bukan orang.
Kata yaitu pronomina penunjuk contoh seperti ini, itu, sini, situ, dan sana. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Yang kedua yaitu nomina dan verba. Nomina dan verba merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan makna yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan pisau. Nomina turunan adalah perbuatan pembeli Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Selanjutnya verba atau kata kerja. Verba merupakan kata yang mengandung makna, dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Contohnya pada kenyataan, kemudian lebih lanjut untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan. Yang kelima yaitu langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi. Sebelum kita membuat eksposisi, tentu kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu menentukan topik yang akan disajikan. Langkah yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih fokus kepada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai tulisan yang kita buat. Yang kedua yaitu menentukan tujuan eksposisi. Setelah menentukan topik yang kita paparkan, kita harus memiliki tujuan apa yang akan kita berikan dan apakah dapat dipahami oleh si pembaca atau tidak. Yang ketiga yaitu memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan tulisan, langkah selanjutnya adalah kita harus lakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan-bahan tersebut dapat kita ambil dari majalah, buku, pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. Yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan kerangka karangan, terlebih dahulu kita membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Selanjutnya yaitu pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topik itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret. Yang terakhir adalah membuat simpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.